Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 435. Ucapkan beberapa patah kata. Ye Yan memegang gelas anggur di satu tangan dan menatap jamuan makan itu dengan mata dingin. Pada awalnya, ada orang yang dengan sengaja mengatakan hal-hal yang tidak baik di sekitarnya. Tapi Ye Yan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini dan hanya memperlakukan mereka dengan acuh tak acuh. Perlahan-lahan, orang-orang ini sepertinya merasa bosan, dan tidak ada lagi yang memperhatikannya. Ye Yan juga menikmati kedamaian dan ketenangan. Namun, dia tahu betul bahwa semua ini hanyalah ketenangan sebelum badai, dan Ye Yunyao tidak akan pernah melepaskannya. Setelah pembawa acara naik ke panggung, dia mengucapkan beberapa patah kata. Lalu dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Ini adalah protagonis hari ini, putra kedua dari keluarga Ye Yan." Semua orang menyambutnya dengan tepuk tangan. Sorotan menyinari Ye Yan, dan semua orang melihat posisinya. Tidak peduli apa, orang-orang di ruang perjamuan tidak berani menyerahkan wajah kecil ini kepada keluarga Ye, jadi mereka semua bertepuk tangan. Hanya saja tepuk tangan yang tertunda dan lemah, serta sangat asal-asalan pada pendengaran pertama. Mata Ye Yan terlihat tenang dan dia bahkan mengangkat gelasnya ke arah orang-orang ini dengan penuh minat. "Hei, dia hanya anak haram, sungguh luar biasa. Coba kulihat betapa gugupnya dia saat ini. Kalau tidak, kenapa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun? Aku khawatir kakiku yang memakai celana gemetar." Beberapa orang berbisik di bawah tanah, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Orang-orang ini terikat pada keluarga Ye, tetapi hati mereka mungkin tidak merasa sedih atau tidak puas. Namun, mereka pasti tidak berani menunjukkannya. Sekarang, dengan Ye Yan sebagai anggota keluarga Ye dan seseorang yang bisa dijadikan sasaran sesuka hati, wajar jika sebagian orang menganggapnya sebagai sasaran untuk melampiaskan amarahnya. Saat ini, pembawa acara berkata kepada Ye Yan, "Tuan muda kedua, datang dan ucapkan beberapa patah kata kepada semuanya." Ye Yan mengangkat alisnya. Ye Fu memberitahunya secara kasar proses perjamuannya, tapi dia tidak membiarkan dirinya berbicara. Karena dia tidak melakukannya, dia tidak perlu menemaninya. Oleh karena itu, Ye Yan bahkan tidak repot-repot menanggapi kata-kata pembawa acara. Namun pembawa acara tidak mau menyerah. Dia mengambil mikrofon dan berjalan langsung ke arah Ye Yan. "Tuan muda kedua, saya ingin Anda mengucapkan beberapa patah kata." Kalimat itu biasa saja, namun dikombinasikan dengan senyuman di wajah pembawa acara dan nada suaranya yang sembrono, membuat orang-orang merasa bahwa dia memaksa Ye Yan untuk melakukan pertunjukan di depan semua orang. Semua orang merasakan ada yang tidak beres dan menatap Ye Yan dengan mata ternganga. Ye Yan melirik ke arah pembawa acara dan berkata dengan ringan, tidak tertarik. Senyuman di wajah pembawa acara menjadi semakin besar. "Tidak, tuan muda kedua, semuanya menunggu." Sambil berbicara, dia mengangkat mikrofon dan mengarahkannya langsung ke dada Ye Yan. Dilihat dari maknanya, dia ingin menjejalkannya langsung ke dalam pelukan Ye Yan. Mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatapnya. Tangan tuan rumah tiba-tiba membeku,
dia tiba-tiba merasakan getaran yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Orang di depannya memandangnya seolah-olah dia tidak sedang melihat seseorang, tetapi pada ayam, babi, atau sapi, memikirkan di mana harus memotongnya sehingga dia dapat dipotong dengan cara yang paling nyaman. Tangannya membeku di udara, dan dia tidak berani mengulurkan tangan ke depan lebih jauh. Sudut mulut Ye Yan melengkung menjadi sesuatu yang tampak seperti senyuman, tetapi bukan senyuman. "Kamu bilang mereka semua menungguku?" dia berkata dengan tenang. Tuan rumah menelan ludah. Pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi perasaan seberkas cahaya di punggungnya lebih kuat. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya, dan dia memaksakan senyum. Ya, kami semua menunggu." Lengkungan di sudut mulut Ye Yan sedikit melebar. "Kalau begitu biarkan mereka menunggu." Setelah dia selesai berbicara, dia menarik pandangannya. Saat itu, tuan rumah justru merasa beruntung bisa selamat dari bencana tersebut. Sejak Ye Yan terlahir kembali, meskipun dia belum pernah bertarung berkali-kali, pada dasarnya itu adalah pertarungan yang sangat berbahaya. Aura di tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh pria yang dimanjakan dan menjadi antek Ye Yunyao ini. Jika bukan karena Ye Yunlan dan tidak ingin mempermalukan keluarga Ye Yan bahkan bisa menakutinya hidup-hidup hingga dia mengompol. Meski begitu, tuan rumah tak berani lancang lagi. Di bawah tatapan orang lain yang tidak bisa dimengerti, dia dengan cepat menjauh dari Ye Yan, kembali ke podium, dan kemudian menyeka keringat dingin. Karena tuan muda kedua tidak mau mengatakannya. Lupakan saja. Pembawa acara mengucapkan beberapa patah kata dengan santai dan akhirnya menyelesaikan masalahnya. Kemudian dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi dan berkata langsung, "Kalau begitu, ayo kita mulai berdansa." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan panggung. Sisi lain dari pesta, apa yang orang ini lakukan? Apakah kamu tidak membiarkan dia mengambil kesempatan untuk bermain dengan bajingan itu? Apakah ini akhirnya? Ye Yunyao berkata tidak puas. Sun Yi juga bingung. Itu tidak benar. Dia biasanya punya banyak ide cerdas. Kenapa dia tidak menggunakannya? Sampah, hal-hal yang tidak berguna, Ye Yunyao berkata dengan dingin. Tapi dia segera menyeringai, "Tapi tidak masalah. Ini hanya makanan pembuka. Hidangan utama saya akan segera disajikan." Seperti biasa, karena ini adalah pesta penyambutan Ye Yan, tentu saja dia akan menarikan tarian pertama sebagai tarian pembuka. Namun setelah pembawa acara mengumumkan dimulainya tarian, suasana di ruang perjamuan menjadi aneh. Mereka yang memiliki teman wanita memeluk erat wanita di sekitar mereka, memperjelas bahwa mereka tidak ingin Ye Yan mengundang mereka. Wanita lain yang cocok semuanya mengelak, tapi tidak ada yang mau menari tarian ini dengan Ye Yan. Untuk sesaat, suasana di lapangan terasa canggung dan aneh. Ye Yan sedikit mencibir, "Jadi itu saja, jika saya tidak menarikan tarian ini, perjamuannya tidak akan berlanjut." Ye Yunyao tidak akan sebodoh itu, kan? Saat ini, Ye Yunyao, dengan mengenakan pakaian bagus, berjalan ke depan. Berkat gen luar biasa dari keluarga Ye, dia dianggap cantik-cantik, dengan kulit putih, sosok bergelombang, dan wajah penuh kolagen.
Haha, sepertinya semua orang sangat pemalu, kata Ye Yunyao sambil tersenyum manis. Semua orang tertawa setuju, sangat kontras dengan saat dia menghadapi Ye Yan tadi. Ye Yunyao menatapnya dengan ekspresi bangga. Ye Yan, keluarga Ye kita adalah keluarga terkenal di Haicheng, tapi lihat dirimu sekarang. Kamu bahkan tidak bisa menemukan pasangan untuk berdansa. Benar-benar memalukan bagi keluarga Ye. Dia berkata dengan nada menceramahi. Ye Yan menatapnya sambil tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Tentu saja aku tidak sepopuler kamu. Aku sering dikelilingi oleh lebih dari 3 pria. Setelah dia mengatakan ini, banyak orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ye Yunyao, nona muda keempat dari keluarga Ye, suka bermain dan berani bermain. Ini adalah rahasia diam-diam di antara semua orang. Meskipun semua orang merasa bahwa Ye Yan, seorang anak haram, tidak mungkin mengetahui rahasia seperti itu, kata-katanya terasa sangat canggung di telinga semua orang. Tapi wajah Ye Yunyao berubah sesaat. Bajingan. Ye Yan ini jelas-jelas sedang mengejeknya. Bab 436 menari. Ye Yunyao hampir tidak bisa menahan senyum palsu di wajahnya. Tapi dia memikirkan rencana selanjutnya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Ye Yan dengan mata dingin. Tidak masalah. Aku sudah mengira kamu akan menghadapi situasi ini, jadi aku sudah membuat persiapan terlebih dahulu. Setelah Ye Yunyao selesai berbicara, dia bertepuk tangan. Wanita cantik itu keluar. Yang ini dipilih secara khusus oleh saya. Dia berasal dari latar belakang yang bersih dan merupakan siswa terbaik di Akademi Tari Haicheng. Ye Yunyao mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang. Sebagai perbandingan, kamu belum pernah menari tarian formal apapun seumur hidupmu, jadi akan lebih baik jika ada seorang profesional yang menjagamu, bukan? Ye Yan memandang wanita di sampingnya, mengenakan gaun malam kelas atas dan banyak perhiasan mahal, dia terlihat cukup anggun. Kalau begitu aku harus berterima kasih, dia tersenyum dan berkata. Ye Yunyao menunjukkan senyuman dingin. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota keluarga Ye, jadi aku harus membantumu. Ye Yan yakin wanita ini pasti punya niat buruk. Namun di mata orang lain, mereka semua mengaguminya. Nona Yunyao sangat baik hati. Ya, kamu sebenarnya bisa memikirkannya dengan hati-hati. Meski terdengar kasar, dia sebenarnya cukup baik pada anak haram ini. Ye Yunyao mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, dengan kilatan rasa bangga di matanya. Ini adalah efek yang dia inginkan, sehingga setelah Ye Yan mempermalukan dirinya sendiri, semua orang akan semakin membencinya. Oke, pasangan dansa sudah disiapkan untukmu, ayo cepat mulai. Jangan membuat banyak orang menunggu, akan sangat memalukan jika kabar tersebar. Ye Yan memandangnya, lalu matanya tertuju pada wanita itu lagi. Saat ini, wanita itu tampak pendiam dan bermartabat, seperti seorang wanita. Namun aura romantisme yang samar-samar di tubuhnya bisa saja disembunyikan dari orang lain, tapi tidak dari Ye Yan. Sudut mulutnya melengkung. Ye Yunyao ini cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa menolak ketika dia ditawari bantuan. Ye Yan sudah menebak secara kasar apa yang akan dia lakukan. Lupakan saja, mainkan saja dengannya.
"Baiklah, ayo berdansa," Ye Yan berkata dengan tenang. Mata Ye Yunyao bersinar karena kegembiraan dan dia melambaikan tangannya. Lampu di ruang perjamuan berangsur-angsur meredup, dan semua orang mundur ke sekeliling, hanya menyisakan sorotan pada Ye Yan dan wanita itu. Musik merdu terdengar. Ye Yan memegang pinggang wanita itu dan melangkah maju. Tiba-tiba, musik yang awalnya bertempo lambat mulai bertambah cepat, dan kecepatan wanita itu juga mulai bertambah cepat. Ye Yan berhenti sebentar. Ye Yunyao melihatnya sambil mencibir. Dia mengetahui dari sepupunya bahwa bajingan ini adalah menantu yang tinggal di rumah. Dia memiliki status yang sangat rendah dalam keluarga dan tidak pernah berpartisipasi dalam tarian semacam itu. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk membicarakan kemampuan menari. Jika tariannya bergerak lebih lambat, dia mungkin bisa mengikutinya. Tapi begitu tariannya bergerak lebih cepat, orang ini pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang, Ye Yan adalah satu-satunya pasangan di seluruh lantai dansa, dan semua orang sedang menonton. Siapapun yang tidak melakukannya dengan baik akan dikucilkan. Tunggu saja. Dia akan segera dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan, sama seperti dia di Tanglin. Ye Yunyao berkata pada Sun Yi di sampingnya. Ya, dan dia pasti tidak menyangka bahwa Suster Yunyao, kamu telah menyiapkan kejutan yang lebih besar untuknya, kata Sun Yi sambil tersenyum. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, Ye Yunyao mengangguk puas. Para penonton juga memperhatikan jeda dalam langkah Ye Yan. Oh, anak haram memang anak haram, ini bisa saja salah. Iya, aku tahu ada tarian malam ini, tapi kenapa aku tidak berlatih? Bukankah ini masalah umum bagi orang-orang seperti ini yang tidak memahami aturan? Orang-orang di sekitarnya semuanya menunjukkan rasa jijik. Ye Yunyao mencibir. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang mulai merasa ada yang tidak beres. Sesuai instruksi Ye Yunyao, ritme musik dans menjadi semakin cepat. Wanita itu adalah penari profesional, jadi mudah bagi saya untuk mengikutinya. Tapi Ye Yan jelas tidak pernah terkena hal-hal ini, dan dia seharusnya sudah kebingungan sejak lama. Namun setelah jeda awal, ia tidak lagi stagnan dan mengikuti irama musik dans dengan lancar. Bahkan menampilkan postur anggun dan tenang dengan mudah. Musik dansa menjadi semakin mendesak, langkah wanita itu pun semakin bahagia. Tapi Ye Yan masih mampu mengimbanginya, tidak ada sedikit pun rasa gugup di wajahnya, dan ada senyum tipis di wajahnya. Mata Ye Yunyao membelalak, bagaimana mungkin? Dengan ritme saat ini, bahkan penari biasa seperti dia pun akan bingung dan melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin Ye Yan, makhluk rendahan, bisa mengimbanginya? Waltz ini dipilih secara khusus olehnya sebagai salah satu lagu dans tersulit. Saat ini, semua orang di sekitar tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah anak haram yang bodoh? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan menari yang luar biasa? Kejutan yang sama juga ada di hati wanita itu. Dia adalah orang pertama di Departemen Tari Akademi Seni Haicheng. Pria di depannya benar-benar dapat mengikuti langkah tariannya, yang berarti levelnya adalah yang terbaik di antara penari profesional. Untuk sesaat, wanita itu bahkan merasa sedikit terharu.
dia tidak tahan dan tidak ingin berkomplot melawannya lagi. Namun ketika dia memikirkan kondisi yang ditawarkan oleh Ye Yunyao, hatinya menjadi dingin lagi. Dengan uang dan sumber daya, manusia seperti apa yang tidak dapat ditemukan? Wanita itu mulai melihat ke arah Ye Yunyao selama pergantian langkah tarian, menunggu sinyalnya. Di tepi lantai dansa, Ye Yunyao terlihat sangat tidak senang. Tadinya dia ingin Ye Yan mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa dia justru ingin Ye Yan menjadi pusat perhatian. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Saat dua orang di lantai dansa berputar setengah lingkaran, wanita itu menghadapnya. Mata Ye Yunyao bersinar dengan sedikit kekejaman, dan dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Wanita itu mendapat sinyal, berbalik, dan berteriak dengan keras sementara mata semua orang tidak bisa melihat gerakan kedua orang itu. Kemudian, dia mendorong Ye Yan menjauh dan duduk di tanah, dengan campuran rasa takut, panik, dan malu di wajahnya. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini dan tidak tahu apa yang terjadi. Segera, lampu di ruang perjamuan menyala dan musik berhenti. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang sedang dilakukan wanita itu? Semua orang membicarakannya. Ye Yan berdiri di sana dengan tenang, matanya tertuju pada wanita itu, lalu menatap Ye Yunyao. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Ye Yunyao mendorong kerumunan itu dan menghampiri. "Apa yang kamu lakukan?" Dia berkata dengan tatapan mengancam. Wanita yang duduk di tanah menunjuk ke arah Ye Yan. Kamu, dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa berkata-kata. Ye Yunyao hampir marah. Apa yang salah dengan si idiot ini? Bersambung.